mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi Public Relation dari Universitas Esa Unggul. Saya ingin mewawancarai beberapa orang terkait dengan sistem pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Jadi di dalam video ini saya sudah bersama salah satu mahasiswi Unis Tangerang yang akan saya mintai pendapat terkait sistem pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan sila keempat? Halo Kak, siapa namanya? Namanya Andi. Oke, gimana nih Kak pendapat Kakak terkait sistem pemilihan langsung? Apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya sih masih relevan ya, karena yang pertama pasti nggak ujuk-ujuk langsung pemilihan langsung gitu. Pasti masyarakatnya harus diedukasi dulu, diedukasi tentang politik, tentang musyawarah itu apa, tentang mufakat itu apa. Jadi si masyarakat itu tuh udah pasti punya rasa bijaksana. Dia tuh harus memilih tuh ketua yang harus kayak apa gitu kan, apa yang dia butuhin, apa yang dia harus musyawarahin. Udah pasti itu dia tahu gitu kan. Gitu aja. Oke. Kalau solusinya nih menurut Kakak gimana? Solusinya Supaya pemilihannya itu menurut Kakak itu lebih baik gitu. kalau sekarang sih kayaknya lagi ini ya, lagi ada banget tuh pemilihan tuh karena FOMO gitu ya kan, pemilihan karena branding si kandidatnya ini tuh lagi naik banget gitu kan, lagi menarik deh gitu. Nah, karena ada edukasi yang tadi tuh, yang edukasi politik, musyawarah, mufakat, itu tuh dipakai aja gitu kan, diedukasi dulu masyarakatnya, jadi nggak asal-asalan milih aja. Baik Kak. Halo, sekarang saya bersama narasumber kedua. Halo Kak, dengan Kak siapa? Kak Cici. Oke Kak, aku mau nanya nih, gimana menurut pendapat Kakak tentang sistem pemilihan langsung? Apakah masih relevan dengan sila keempat? Menurut saya masih relevan sih, karena kita kan negara demokrasi, jadi sebaiknya rakyat sih yang memilih langsung, biar kita tuh tahu siapa yang kita pilih, biar tahu programnya apa, jadinya lebih adil gitu. Tapi menurut Kakak Indonesia ini sudah menerapkan belum sila keempat? Menurut saya sudah sih, karena kan baru aja kemarin kita melakukan pemilu secara langsung, dan itu sudah mendeskripsikan sila keempat. Oke, makasih ya Kak ya. Sekarang saya bersama narasumber ketiga kita, yaitu boleh perkenalan dulu Bu, namanya siapa? Nama saya Melia Saputri, biasa dipanggil Melia. Saya izin bertanya Ibu ya, menurut Ibu apakah sistem pemilihan langsung itu masih relevan dengan sila keempat? Menurut saya sih masih ya, karena dengan adanya sila keempat yang mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pemilihan langsung memberi rakyat untuk memilih haknya secara langsung, yang sejalan dengan prinsip kerakyatan. Namun sila keempat juga menekankan pentingnya keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan dan musyawarah, yang berarti tidak hanya soal memilih, tapi juga bagaimana keputusan itu mencerminkan nilai dan kebijaksanaan yang penting untuk rakyat. Nah, menurut Ibu nih, supaya pemilihan langsung ini berjalan dengan lancar itu bagaimana nih caranya? Yang harus dilakukan dengan hati-hati pasti ya, dan juga adil, agar tetap sesuai dengan tujuan sila keempat. Pemilihan langsung yang transparan dan jujur akan membantu mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas wawancaranya. Selanjutnya, sekarang saya bersama narasumber kita yang keempat. Boleh dikenalkan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Nurhaliza Aulia. Saya izin bertanya ya Kak ya, menurut Kakak nih, apakah sistem pemilihan langsung ini sudah relevan dengan sila keempat? Sistem demokrasi ya? Iya, sistem pemilihan langsung. Baik. Menurut saya sistem pemilihan langsung itu tetap relevan ya dengan sila keempat Pancasila, yang dalam prinsipnya itu penting banget untuk kita mengingat bahwa setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada rakyat dan tidak dilandasi oleh kebijaksanaan yang mendalam, dan bukan sekedar ambisi
atau kepentingan sesaat, kepentingan satu orang gitu. Pemilihan langsung juga memberi kita kesempatan ya untuk terus serta dalam menentukan arah bangsa, sebuah hak yang harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan kita ikut andil gitu dalam pemilihan langsung tuh sangat baik gitu di daerah, di bangsa kita ini, di Indonesia ini. Nah, tapi menurut kakak nih, apakah kakak itu tuh udah merasakan hasil demokrasi dari pemilihan langsung ini? Menurut saya sih sudah ya, dari demokrasi sebelum-sebelumnya dengan demokrasi sekarang. Menurut saya demokrasi secara langsung seperti pemilihan presiden itu lebih gimana ya, maksudnya lebih jalan, lebih tertib, tidak terlalu karena di zaman-zaman dulu tuh saya melihat kalau di berita ini ya, rata-rata tuh rusuh ya, atau gimana kalau salah satu calonnya tidak menang atau apa, itu saling adu. Menurut saya sekarang ini sih jauh lebih orang-orangnya jauh, masyarakat Indonesianya jauh lebih tertib ya. Jadi hasilnya itu udah lebih baik. Namun dibalik kelancaran itu semua, kita juga harus menjaga sistem pemilihan langsung ini tetap terjaga esensinya dari pemusyawaratan dan perwakilan, agar hasilnya juga bisa kita memajukan negara ini dengan prinsip yang benar-benar adil dan berpihak pada semua pihak, tidak satu orang atau yang paling berkuasa saja yang bisa maju gitu. Selama kita menjaga kebijaksanaan, keadilan dalam proses ini, sistem pemilihan langsung itu akan tetap relevan ya, dan mampu menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia ini gitu, Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Selanjutnya sekarang saya sudah bersama narasumber saya yang kelima, yaitu Bu, boleh perkenalan dulu? Selamat sore menjelang malam. Ya, sore Bu. Sore. Ya. Halo. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Yeni. Oke. Tiba-tiba ketemu mahasiswa lagi jalan di jalanan, tiba-tiba ditanya-tanya gini, nggak apa-apa lah ya. Ya, Apa yang ya. mau ditanyakan? Begini Bu, saya izin bertanya. Menurut Ibu, sistem pemilihan langsung itu apakah masih relevan dengan sila keempat? Kalau saya jawab enggak, ada yang marah nggak kira-kira? Kan namanya opini ya, jadi bebas untuk berpendapat gitu. Sepertinya tidak deh. Oke. Zaman sekarang kayak saya aja kadang-kadang kalau kayak pemilihan gitu dikasih amplop saya terima. Ntar besok pilihnya ya yang ngasih amplop yang paling gede kita pilih gitu sih kayaknya. Nah, menurut Ibu ini kan nggak relevan. Bagaimana sih menurut Ibu supaya sistem pemilihan langsung di Indonesia ini lebih baik dari sebelumnya gitu? Kalau menurut saya sih mungkin harus diperbaiki. Cuma kalau ditanya harus memperbaikinya seperti apa, saya juga bingung karena saya tidak mengerti politik. Yang pasti saya sebagai warga negara, saya tuh menginginkan pejabat-pejabat itu orang-orang yang mengerti dan memahami kepentingan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Karena kalau saya pribadi, kalau untuk pilih-pilih pejabat itu pasti kan yang kita kenal, kayak misalnya artis pasti kenal, pilihnya artis itu makanya. Jadi kalau saya disuruh tanya sistemnya harus bagaimana, saya bingung jawabnya. Saya bukan elit politik. Kalau saya ngerti politik, saya udah nggak di sini. Saya jadi apa di sana pejabat. Terima kasih ya untuk pendapatnya. Sama-sama, kasih hadiah dong.